Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikicu. Hey, bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang anak muda yang tersohor ya. Beliau ini adalah MC, komedian, konten kreator, YouTuber, TikToker, selebgram, tim kreatif. Op. Belum. Jangan banyak-banyak. Masih ada. Sama supplier sempak second. Semua diborong sama dia. Semua diborong sama dia. Banyak banget orang pajak seneng nih nontonannya. Kata dia. Banyak nih katanya kan. Banyak nih. Penghasilan dari banyak cabang nih Iya. katanya. Tapi kok ATM-nya sepi sih. Ranggi. Apa kabar lu? Alhamdulillah sehat. Mantap. Nggak, sebenarnya buat apa sih digituin bintang tamu kita? Ini adalah bla bla bla. Kan di thumbnail ada, di judul ada nama gua. Pengulangan ya? Ngapain kayak gitu? Nggak apa-apa, biar gua ada bahan aja. Ya kan, kalau langsung kadang-kadang gua bingung juga. Iya. Malum lah, amatir. Lagi kan dadakan sih undang podcast. Balik Jumatan langsung MC lah itu. Ini bukan balik Jumatan. Ini kan Selasa. Kalau Jumat langsung penuh takutnya. Oh iya benar. Gua memang kalau Jumat tuh sukanya di Selasa. Oh di Selasa ya? Karena kalau Jumat tuh penuh. Mending ntar Selasa aja deh. Iya. Lu, tapi mungkin orang-orang masih belum tahu nih, penonton-penonton lu mungkin masih banyak yang belum tahu kalau lu dulu pernah main di sinetron Bidadara. Bidadari. Oh, Bidadari. Bidadara gedung dong. Bidadari. Nggak main, gue cuman figuran doang. Oh iya. Figuran doang gue beneran. Jadi Ini pasti bidadari. nonton podcast 3 Batang nih pasti. Oh bukan, obat nih. Gue pernah cerita di obat gitu. Hah? Di podcast obat gue pernah cerita ini. Iya. Dulu tuh gue masih sekolah SMA. Oh iya. Itu film Bidadari itu kan emang gue ngefans banget sama Marsanda. Ya kan pada masa itu banyak yang ngefans sama Marsanda itu. Nah terus ditawarin lah, gue ada syuting Bidadari nih sama saudara gue. Saudara gue jadi figuran. Wah gue mau dong, tapi gue sekolah. Akhirnya gue izin sama guru gue. Semangat dong, gue bawa mobil langsung syuting di Bambu Apus sini. Sampai sono, Marsanda diganti sama Angel Karamoy. Gue gak ketemu. Gue udah gak mau syuting tuh, cuman namanya udah callingan figuran gitu kan juga ada kuotanya kan. Daripada karena omel, gak enak juga, yaudah gue syuting, biarin deh. Oh itu si Marsanda udah habis kontraknya ya, ganti Angel. Pas ya? hari itu, gue bayangin, ya kata gue, yaudah ketemu bom deh waktu itu. Ada kan waktu itu ya? Iya. Lu nontonin gak sih? Lu? Bom sekarang apa kabar ya? Almarhum. Oh iya. Almarhum. Tapi lu sama ketemu? Ketemu. Sama temen-temennya itu. Ininya musuhnya Marsanda tuh. Musuhnya Bidadari kan? Musuhnya Yang dia antagonisnya kan? Antagonisnya kan? Nggak musuh sih. Masa berantem nggak syuting. Nggak, Nah, maksudnya- lagi ngapain berantem? Dia kan sinetron bukan grup lawak. Oh iya. Lagi ngapain berantem dia kan? Iya. Bukan oposisi lah, apa sih? Baru mulai, Sky. Nggak usah. Terus lu memang suka dunia hiburan? Iya. Memang segitu sukanya atau memang lu tiba-tiba nyemplung aja? Dari dulu Atau memang lu jalanin? Dari dulu gue emang suka. Kayak dulu tuh ada lawak-lawak, gue nontonin lawak. Kayak dulu tuh zaman-zaman lebaran, itu selalu ada. Sri Mulat tuh bisa sehari sampai 2 kali 3 kali tayang ya, Sri Mulat ya? Zaman dulu di TV ya? Indosiar? Iya kayak gitu. Nah bokap gua kalau ada acara off-air di kantornya, bapak gua kan moto-moto tuh. Manggilnya itu Sri Mulat, Warkop. Nah gua ngikut saat itu. Jadi dari kecil gua udah disuguhin sama tontonan-tontonan komedi. Gitu, makanya dulu kalau emang yang lain nikmatin, gua udah ngamatin. Oh lawak tuh begini. Akhirnya gua coba praktekin, kalau di tongkrongan kayak gini nih. Kayak gitu, sampai gua gede masuk sanggar, ilmunya gua udah ternyata gue udah keterapin, tapi gue dapet teori-teorinya kalau di sanggar gitu. Lu sanggar mana dulu? Ananda gue dulu. Oh Ananda. Iya. Sama Umi tapi di bawah lu Umi ya? Nah, Umi sama Dava masuk, gue udah ngajar di sana. Oh iya. Jadi pas gue ngajar, ada Umi, ada Dava gitu. Masih Umi masih buluk tuh ya? Ya, masih buluk. Kalau sekarang buluk cuma glow up ya. Udah kayak kecoa jatuhnya ya. Gelap tapi glowing gitu. Dia yang bilang ya, Umi, bukan saya. Tapi gue selalu ledekin dulu, kalau Umi zaman kecilnya dulu, kalau syuting, kan rambutnya keriting gitu kan. Iya. Kalau dibuka, kakak slang. Serius, dia selalu ingat tuh. Kalau gue ledekin kayak gitu, dia ketawa, seneng gitu. Megar banget ya? Megar banget. Dulu tuh kalau ngecengin dia kayak,
Dia kan sok-sok seksi gitu kan, dari dulu kan pakai baju tuh selalu tank topan kayak gitu. Ya kan, ya walaupun kayak TV zaman sekarang ya, flat. Gue bilang, Mi, body lu kayak cicilan, flat. Dari dulu dia udah seksi-seksi kayak gitu. Karena dia kiblatnya Marion Jola. Umi, serius. Walaupun mukanya kayak Marion Teguh ya. Salam super. Terus lu mulai muncul, mulai ngide bikin konten. Bikin konten itu ide gue udah lama sebenarnya. Cuma kan gue lebih ke nyalurin ke artis-artis gitu. Jadi kan kalau pelawak itu emang dulu kan harus nulis kan, komedian lah, harus nulis segala macem. Kita dapat ide saat lagi nyetir motor tuh, gue berhenti dulu. Nulis? Iya, untuk nulis. Kelepak. Ya belum berhenti tengah jalan lo soalnya. Ah, penumpang belakang. Lu ngojek? Jalan! Kayak gitu. Itu nulis dulu segala macem, sampai akhirnya kan dulu tuh gue megang artis banyak banget untuk ngasih jokes. Dari yang pelawak beneran yang butuh jokes-jokes refresh kayak gitu, yang lebih fresh lagi. Oh, berarti lu dulu awalnya tuh di belakang layar? Depan belakang, cuman karena gue di otak gue penuh banget, di notes handphone gue penuh banget nih, nggak jadi apa-apa nih, sayang nih. Yaudahlah, gue kasih aja. Sampai yang nggak bisa ngelawak pun, gue sempet, kalau sekarang tuh zaman namanya apa ya? Kombut, komedi konsultan ya. Kalau sekarang konsultan. dulu, ya mungkin dulu belum ada namanya kali. Gue tim kreatif personalnya lah gitu. Sampai yang bukan pelawak, yang nggak bisa ngelawak, artis yang baru meletek, tiba-tiba dia dapat stripping, YKS segala macam kan puyeng. Ketemunya Olga, ketemu Raffi, ketemu Mang Wendy, Kang Denny. Gue ngomong apa nih, Nggi? Ya udah gue tulisin segala macam. Cuman kan belum tentu dia bisa bawainnya gitu. Tapi seenggaknya dia punya peluru lah gitu. Sampai kayak gitu, sampai akhirnya banyak banget nih. Nongol lah era-era fitgram. Gue yang nggak bisa apa ya, ngaplikasiin di TV, coba gue bikin lah. Itu tahun berapa tuh? Fitgram tuh 2000 berapa? 17 kayaknya deh. Lu tahun segitu ngapain? Masih baca-bacaan ini, Tafsir Mimpi? Enggak. Gua masih jadi bandar togel. Oh iya, sukses ya? Gue percaya sih lu ngomong kayak gitu. Tapi dulu Wak Doyak laku banget ya waktu itu ya? Hah? Wak Doyak laku banget. Laku banget waktu itu. Lu kan itu waktu itu? Bukan. Oh bukan? Itu gua Wak yang lain. Gua Wak juga memang, tapi bukan Wak Doyo. Waknya apa? Wak Ria lo ya? Wak Ria. Itulah dia, era fitgram gue udah mulai gue bikinin konten, visualin lah gitu. Akhirnya ya udah kesini-sininya sampai ketemu kalau syuting nih, gue punya ide kita bikin video gini yuk, Cika Jessica dulu tuh. Gue bikinin dulu segala macam tuh. Sampai ketemu Ricky segala macam lah, banyak lah pokoknya. Oh iya. Video lu yang pertama kali bikin lo naik itu apa? Zaman dulu Pak, dari awal apa gimana? Maksudnya video-video yang bikin lo naik gitu loh. Yang bikin nama lu naik gitu. Pertama kali video yang viral lah. Kalau dulu gue udah lupa banget ya awal-awalnya. Gue tuh ngerasa, gue sempet cabut ke belakang layar, udah menafsirkan diri gue, fix gue nih belakang layar. Sempet kayak gitu gue sekali. Karena ada satu dan lain hal. Tapi, ada, emang udah dikasih jalan lagi ya. Gila lu harus ke depan lagi, akhirnya gue ke depan lagi lah. Berkat, gue kenal sama Keanu. Sama Keanu. Gue kenal John tuh. Wick. Siapa John Wick? Tampilannya kayak John Wick. Keanu Reeves? Beda, bukan. Keanu mana nih? Angelo. Antar jemput. Emang itu panjangannya nih, Angelo. Keanu Angelo. Gue ketemu Keanu, jejak lah main. Nah, gue sempat bantuin lah Keanu syuting TV, jokes-jokes segala macam gue sempat bantuin. Bikin lah gue video, gini, dia makan durian, gue paling enak sama durian, gue nggak suka. Gi, rekamin, kata dia. Ngapain? Udah deh lu ngelawak aja. Ya ngapain konteksnya? Udah deh lu ngoceh-ngoceh aja. Ya udah gue ngoceh tuh sepanjang dulu Instastory. Iya di Instastory tuh gue ngoceh sepanjang Instastory tuh sampai berapa kali. Lagi. Nah video itu pecah kemana-mana tuh. Jutaan segala. Udah ngupload berkali-kali masih jutaan juga kan. Akhirnya udah tuh gue ngerasa pecah di situ. Gue yang tadinya nge-MC nggak punya red sama Keanu dibikinin. Gi, lu harus punya red. Dibikinlah red sama dia. Di situ gue sedih. Karena dipotong sama Keanu kan? Enggak. Maksudnya Keanu yang ngasih gue red sampai gue di calling TV lagi. Kan gue udah nggak mau ke TV lagi nih. Udah gue di digital dan gue di belakang layar aja. Gue udah menafsirkan itu. Di calling TV gue ngomong sama Keanu, gue di calling TV nih. Ngapain sih? Udah sini ikut gue aja. Gue emang lagi di luar kota sama dia. Udah minta cash.
Mau nggak dia? Di ACC sama TV Case. Iya Nu, bener di ACC Case gitu tuh. Ya udah. Sampai akhirnya di TV juga walaupun ada pergolakan, kok lu jadi begini segala macam gitu. Gue juga bingung ngomongnya, cuman alhamdulillah rezeki aja kan kayak gitu kan. Seru deh pokoknya. Tapi lu kemarin beberapa minggu ini Apa? YouTube lu udah nggak jalan nih? Jujur YouTube-nya, gue punya channel banyak banget. Karena kalau sekarang itu kan punya Lu persyaratan. ngapain? Punya akun-akun buzzer lu? Enggak buzzer gue gila. Emang haters gue mah. Gue ikutin, itu kan arah lu kan. Nanggung banget nyemplunginnya lu. Cuma satu kaki. Banyak banget akunnya. Dulu itu. Nah kalau sekarang itu kan YouTube monetize itu kudu 4.000 jam. Iya. Iya nggak sih? Masih nggak segitu? Iya, masih. Masih kan? Dengan subscriber itu minimal 1.000 kalau saya. Dulu itu lu punya email, lu bisa monetize. Bikin channel, lu udah bisa monetize. Dulu nih kalau nggak salah nih. Terus bisa ngambil duit pakai Western Union, segala macam kayak gitu-gitulah. Email gua aktifin semua. Monetize lah ada 7. 7 email tuh kan. Jalan. Gue maintain tuh videonya tek. Aduh kayak kebanyakan nih. Sampai ketemu ada persyaratan tadi tuh, harus 4.000 jam. Susah dong. Tapi banyak juga yang pengen punya channel YouTube yang udah monetize. Gue jualin pas lagi nggak punya duit. Lumayan harganya guys. Ini berapa ya subscriber-nya? 4.000-an. Gue bayarin langsung ya. Udah monetize? Udah monetize. Itu dia. Gue tuh pernah ngejual subscribernya 20.000. Ngejual sama gue alhamdulillah. Harganya berapa? Harganya waktu itu lumayan lah. Tapi lapor pajak waktu itu. Hah? Waktu lo habis lo jual. Gue lapor pajak. Pajak jadian kan waktu itu kan. Itu semuanya lo jual akhirnya akunnya? Enggak, masih ada. Tinggal Masih banyak sekarang juga. masih banyak juga. Banyak yang mau beli gue nggak kasih. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak masih kan ngelepas email kayak gitu. Iya memang. Iya kan? Ya pastilah ngelepas email. Iya kalau Instagram kan enggak, cuman akun doang. Instagram mau lo jual? Banyak gue juga akun Instagram. Sini butuh gak akun nih? Bener nih, buzzer nih, anak nih buzzer nih kayaknya. Kagak. Nah, ngomong-ngomong buzzer, gue sering dapet tawaran kayak gitu. Kan gue punya akun-akun gosip, akun berita segala macam gue punya kan. Oh iya. Zaman-zaman dulu tuh bini gue pakai nelpon segala lagi. Angkat aja dulu ntar gue. Enggak, dia nanya nih duit akun kemana nih, duit akun yang dijual. Angkat dulu nggak apa ya? Iya. Halo Bun, Assalamualaikum. Salam. Sebentar doang kan lagi syuting ini. Lagi syuting. Kan lakinya bilang kerja syuting tadi di rumah. Astaga. Ya udah, ngapain besok kan malam pulang lakinya nanti. Ya udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lagi syuting tuh. Sebentar doang dikata lagi meeting kali. Boleh minum? Boleh dong. Agak susah minumnya ya. Terus? Sampai tadi, sampai mana? Tadi sampai. Akun. Oh banyak yang nawarin. Nah zaman-zaman ini Instagram ya, akun politik banyak banget tuh yang nawarin tuh untuk jadi buzzer. Gua nggak tahu istilah buzzer zaman dulu ya. Pokoknya ini promoin dari caleg sampai ke apa sih? Gua nggak tahu deh. Pokoknya tingkatan-tingkatannya. Ini mau gue nih satu postingan itu 200.000 zaman dulu. Itu gede banget. Itu seminggu bisa 2 kali posting. Gede. Kan akun banyak. Nah itu dia tuh banyak tuh. Cuman gue nggak ngambil. Nggak suka politik gue. Dan buta beneran. Udah nggak suka. Nggak ngerti. Tapi sama sekali nggak lo ambil. Satu pun nggak ada yang lo ambil. Kalau ngambil yang postingan itu, awalnya gue nggak tahu. Kayak kadang-kadang kan bundling. Misalnya nih produk apa sih pemutih, bundling ya kak. Nah satunya lagi nggak taunya ajakan datang ke acara apa nggak tahu itu acara kampanye. Banyak gitu gue. Kayak gini-gini. Tapi kalau kayak acara-acara kepolisian atau program kepolisian, gue pernah ngambilnya masih aman lah karena kayak info-info macet. Jalur-jalur segala macam nih tahun baru nih Jakarta di depan. Nah gue mesti ngambil kayak gitu karena kan masih ada manfaatnya kan. Ini enak nih. Kenapa? Kita ngomongin polisi yuk. Enak. Lu ada nggak suka sama polisi apa gimana? Enggak. Biasanya kalau orang ngomongin tuh nggak suka kita ngomongin ini yuk gitu. Gue tuh suka karena gue suka sama polisi. Gue kepengen polisi itu kembali lagi kepada fitrahnya. Emang sekarang melenceng? Melenceng. Semuanya?
Oknum. Oh, berapa persen oknumnya? 99,99%. Nah, ini dia ngomong kalau itu. Udah mak, yang aneh-aneh aja lu ngomongin dah. Gue nggak ngerti gitu-gitu. Jangan. Kita jangan ngomongin polisi. Kita ngomongin yang karir aja, karir. Iya. Ya kan? Terus berarti lo orangnya melek ini ya? Ya melek sih, man gue merem Iya. aja. Gila lu. Kan kemarin ada yang bilang ada yang merem. Siapa? Nggak usah kita ngomong. Jangan. Jangan, kita jangan ngomong politik. Digital gua. Lo melek digital banget lo ya? Gua tahu arah lu kemana tuh. Kemana tuh? Yang mana yang tadi? Yang merem. Iya, udah haus. Udah. Oh iya. Udah. Kayak lu ngantuk deh. Gue emang kurang tidur. Oh iya. Emang kelihatan muka gue ya? Iya. Gua tahu nih arahnya. Berarti lu basic lu apa sih kuliah? Basicnya, backgroundnya. Iya. Gua ada 3 kuliah. Maksudnya Akuntansi. Nggak kepake sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya lu melek banget digital gitu maksud gue. Gua tuh orang yang benci komputer dulu. Iya. Iya, serius. Dari zaman SMA sampai dikasih kursus komputer bapak gua untuk Word, Excel segala macam. Dulu kan patokannya biar kerja harus bisa kayak gitu kan. Iya. Sampai gua dikursusin kayak gitu bapak gua. Gua bolos lah. Ngakunya gua datang telat, misalnya cuma nyetor absen doang. Tapi gua nggak bisa, nggak suka. Sampai ke kuliah, ada mata kuliah, gua lupa ya, programming nggak usah deh. Iya. Ke lab-lab gitulah kalau itu kan. Masuk, gua udah terlambat. Yang lain udah pada duduk. Kan kalau komputer kan kita nggak bisa satu meja berdua kan, nggak bisa. Gua ngeliatin nih, si asdosnya datang nyamperin gua. Ayo, kita udah mulai. Yang kamu udah terlambat ini. Iya pak. Iya. Gua diem aja. Gua nggak tahu nyalain yang mana sumpah. Gua nggak tahu nyalain yang mana kata gua. Pak, ini nyalain yang mana? Hah? Kamu nggak tahu dinyalain? Lu sekolah di mana lu? Dinyalain sama asdosnya itu. Aslab apa asdos gue lupa deh pokoknya. Terus udah nyala. Gue nggak tahu itu untuk menuju ke program itu nggak tahu gitu. Anjir, gue gimana nih? Udah buta banget gue udah. Sampai yang bikin gue melek digital adalah gue punya Facebook. Dari Friendster. Iya, wah enak nih ternyata bisa kayak gini. Tapi nggak terlalu excited. Begitu Facebook, gue dibikinin email sama temen gue. Dibikinin akun Facebook. Wah seru banget di sini. Udah tuh gue mulai melek. Lanjut ke Twitter. Facebook tuh emang penyempurnaannya Friendster. Iya. Ya kan kita bisa berinteraksinya tuh langsung, bisa ini gitu. Kalau Friendster kan cuma paling posting komen sedikit-sedikit. Lu aktif di mana? Micet ya kalau nggak salah ya? Emang ada yang harga berapa aja sih? Gua apain yang gitu-gituan. Gue juga nggak tahu, gue micet juga baru tahu dari lu nih tadi barusan. Emang ya? Iya. Tapi belum uninstall lu. Belum uninstall belum. Tapi gue pernah dituduh micet sama bini gue. Oh ya? Dituduh micet gue sama bini gue. Padahal kan lu langsung pijet ya? Enggak, itu kan gue lebih ke agensi kalau gue. Ya. Lebih ke inventaris lah itu. Lu dituduh micet gimana? Jadi gini, sama bini gue tuh ketemu sama temennya. Yang lakinya bermain micet. Ketahuan. Nah temennya itu curhat ke bini gue. Nah namanya cewek kan bawa oleh-oleh kan. Iya. Kalau habis ngobrol segala macam. Nah saat itu dicek sama si temennya bini gue. Nomor gue tuh aktif di situ. Terdaftar. Mati lu bayangin. Gue tuh bener-bener kayak, gue nggak ngerti micet. Gue nggak main micet. Dan anehnya kok nomor gue ada di situ ya kata gue. Akhirnya gue nanya teman gue lah yang suhu permicetan. Gue temuin sampai jam 3 gue kulik tuh micet. Ternyata kita bisa daftarin nomor orang. Tapi OTP, nggak pakai OTP ke nomor itu. Oh gitu? Ke email. Kalau nggak salah ke email ya, gue lupa deh. Dites tuh, oh bisa. Ini kalau gue, dibip aja namanya. Gue cerita lah ke teman gue satu lagi, namanya tolong dibip. Si anjing itu emang langganan micet. Pelawak lah kan. Kalau gue kan MC. Iya bener, lu bukan pelawak. Si anjing itu dapat cerita gue, suatu hari ke Gap sama bininya. Dia pakai cerita gue. Ini tuh aku bisa daftarin nomor siapapun di depan bininya. Nih, aku pakai nomor ini ya. Aku daftarin. Wah, mampus lu pakai. Jadi daftar di micet nih. Aku pakai email aku. Jadi dia tuh nggak tahu. Aku juga kayak gitu. Begitu alasannya. Anjir kata gua.
Wah, disalahgunain cerita gue nih. Kata dia, boleh juga Boleh nih juga cerita nih. nih. Dapat alasan gua katanya. Tapi ngomong-ngomong lu ketemu bini lu di mana dulu? Di kampus. Oh iya, Kan gue kuliah di ini. Bursa suami istri. BSI. BSI. Iya. Bursa suami istri ketemu gue di situ. Lu senior? Enggak. Enggak. Gue emang telat 2 tahun. Jadi masuk kuliahnya gue telat karena gue gawe. Berarti seangkatan? Jadi seangkatan sekelas. Jadi sekelas gitu. Gue nyampe mau daftar, nggak ada broadcast. Oh, gue balik lagi 6 bulan kemudian. Nggak ada broadcast kan, kampusnya baru kan. Tiba-tiba gue nanya lagi, nggak ada, di sini emang nggak ada. Oh gitu. Nah gue bilang ke bapak gue udah tahun kedua tuh. Nggak mau nggak ada. Nah, ternyata bapak gue maksa banget untuk kuliah. Ternyata gue usut punya usut. Bapak gue selama 2 tahun yang gue nggak kuliah, udah dapat dananya dari kantor untuk kuliah. Kalau tahun ketiga gue nggak kuliah, bapak gue diminta balikin tuh dana. Iya. Mau nggak mau, gue sambil gawe. Mana nih? Gawe lagi enak-enaknya, Sky. Megang duit sendiri kan, tiba-tiba suruh kuliah. Yaudah kuliah, ada apa jurusannya? MI sama akuntansi. Mati kalau gue nggak ngerti. Yang bayar ceweknya yang mana? Akuntansi. Yaudah akuntansi saya deh. Akuntansi gue. Ketemulah bini gue di situ. Lu pacaran berapa lama tuh? 6 tahun gua. 6 tahun pacarannya. Lama juga ya? Lulus gua SD itu 6 tahun. Lulus. Akhirnya nikah. Wah, mulai batuk nih kan. Gatel tenggorokan gua gatel. Gua minum dulu gantian. Minum. Tapi ada lagu yang lu nggak suka nggak? Lu minumnya kopi ya? Teh. Itu ampasnya nyangkut. Oh, iya. Enggak, ini bukan ampas. Ini ingus kering. Lu ada nggak lagu yang lu nggak suka? Lagu yang gua nggak suka. Lagu? Ada nggak lagu yang lu benci? Benci? Iya. Udah nggak suka sama benci nih. Iya. Ada nggak? Ini urusannya musisi sama royalti gua nih. Ada nggak? Nggak ada gue. Lebih ke nggak tahu sih. Glory man United Indonesia. Itu. Suka nggak lu lagu itu? Nggak biasa aja. Lu nggak benci sama lagu itu ya? Itu kan bisa pakai klub-klub mana lagi selain MU banyak. Iya. Glory Tottenham Hotspur bisa. Nggak cocok tapi nggak cocok. Nggak cocok. Tapi emang itu. Glory. Chelsea apa lagi cocok? Enggak, Chelsea nggak gitu. Chelsea gimana Chelsea? Banyak chance-nya. Gimana? Lu fans apa? Hah? Ada deh. Coba lu aja dulu. Lu aja dulu. Kalau gue Chelsea. MU gua. Ini tipe cowok setia. Iya. MU setia. Karena kan udah beberapa tahun nggak ngapa-ngapain ya kan? Iya. Ini MU kalau misalnya hadir, kalau gue nih sebagai fan MU lahir di tahun 2000 atau 3000 sebelum Masehi, mungkin gue jadi nabi. Emang lu dari kapan? Sabarnya, saking sabarnya, sabarnya gitu kan. iya. Saking sabarnya maksudnya. Udah berdamai kan? Saking Cuman ini sabar. lagi dapat harapan bagus nih. Ada harapan MU. bagus. Bye-bye deh tuh. Ada harapan bagus. Cuman ya, tapi kan kalau fans MU kan sekarang tuh emang kayak menang juga kita ketawa, kalah juga kita ketawa gitu. Maksudnya ya emang lucu aja gitu. Iya, cuma kan kalau MU menang itu berisiknya luar biasa. Karena kita kalah juga berisik. Kalah sih lebih ke udah berdamai sih. Udah Berisik biasa. jadi kayak kita pancing nih, begitu menang gue pancing lagi nih. Gitu. Tapi fans MU kalau MU kalah engagementnya luar biasa. Karena kan ada istilah nggak MU nggak makan Yo, kayak iya, gitu memang. kan. Dan fans MU udah berdamai. MU sama Chelsea kan lebih ke sohib. Iya emang deh. Golnya sama, menangnya sama, peringkatnya juga sebelahan. Mirip-mirip ya kan. Iya. Nah yang kesian kayak Liverpool yang baru kemarin juara tiba-tiba tahun ini Drop. lagi drop gitu. Gara-gara ganti pelatih. Enggak ganti-ganti pelatih justru, enggak ganti pelatih. Enggak ganti pelatih ganti Oh pelatih. yang Klopp, ganti Arne Slot. Juara. Habis itu Tahun berikutnya dibelanjain banyak malah drop. Kayak gitu. Kalau Chelsea kan sama MU kan kompak kan, ganti pelatihnya juga nggak jauh beda. iya, main mereka juga. Legend Lampard gitu-gitu kan juga dulu kan pernah jadi Pernah. Alumni Chelsea. Tapi bagus MU tahun ini bagus. Tahun depan ke Champions feeling gue sih. Kayaknya musim ini juara deh. Juara apa? Premier League. IPL. Kita udah ngalahin Arsenal, itu udah juara, Bos. Standarnya di situ. Standarnya di situ. Wah, ngacanya di bubur deh. saking susahnya menang. Iya. Saking susahnya menang, sekali-sekalinya menang lawan tim-tim gede itu bangganya minta ampun. Tapi kan sebelum-sebelumnya memang menang mulu lawan City, lawan Liverpool emang MU menang mulu. Iya, memang. Dari masa-masa Bapuknya juga. Oh, itu sebelum-sebelumnya kalah 7-0 Ya, itu kan highlight-nya itu doang. Kalah 6-1 sama City. Sama City. Itu tapi malu. menangnya kan ada di Sebulan nggak keluar gua. Malunya minta ampun. Emang dikuncin bini kali lu. 7-0 gua bilang. 7-0 anjir. Apaan nih?
Gila. Lu bikin podcast 3 Batang tuh sama siapa tuh? Sama Kimau, sama Pedi Bule. Pidi Bule. Pedi Bule gue bikin. Itu nyeritain. Jadi gini, dulu COVID itu gue punya podcast audio doang. Audio tuh. Kayak Iya. di Spotify. Enggak. Awalnya bikin Spotify, terus tiba-tiba Di YouTube audio doang gitu maksudnya? enggak di Spotify. Oh. Spotify dulu tuh, terus diajak masuk ke Roof. RCTI Plus punya. Ya udah dikontrak, akhirnya Spotify gue nggak lanjut. Jadi cuma eksklusif di Roof doang tuh. Jalan tuh selama COVID tuh. Terus udah namanya tuh masih Pasar Kaget dulu awalannya. Terus di situ selesai, gue bilang lu nggak mau bikin YouTube nih kita nih Pasar Kaget, gue bilang gitu kan. Nah Kimau itu orang yang well prepare banget. Lu mau bikin apa, konsepnya apa, setnya apa, perannya sebagai apa segala macam. Itu dia mikirin. Bagi gue ini kan digital ya, santai aja. Nah kalau Vidi Bule berbanding balik sama Kimau, Dia lebih santai. nggak ada otak, lebih nggak ada otak dulu. Kosong. Kosong, udah jalan aja. Ayo, yuk kita ngobrol. Ayo kita podcast. Udah banyak kayak gitu. Di otaknya di sini sih ya. Di otot. Iya. Di sini di otaknya di sini. Nah, Bule kayak gitu. Nah, makanya kalau dulu mau bikin tuh, wah ribet banget. Gua harus, ya mau nggak mau kan, namanya gue untuk ngajak dia ke dunia digital, gua harus ngeyakinin dia untuk dia mau dulu kan. Akhirnya gue ambil tengah-tengah. Oke, gue cariin konsep yang belum ada dibikin sama YouTube lain. Yang kostumnya tuh nggak ngeberatin dia berdua. Takutnya kalau kostum kayak gini-gini kan lu nggak diganti kan, kadang Power Ranger kayak gitu kan. Iya. Nah itu kan susah tuh, udahlah. Yang gue lihat sehari-hari aja nih Bule pakainya tangan buntung mulu, celana pendekan mulu, udah fix konsepnya tukang, gue bilang kayak gitu. Ya udah, secara konsep itu aman. Cuman gue awalnya pengennya bikin ngobrol, cuman ngobrol aja biasa jadi bawa bapak gitu. Dia nggak mau, makanya gue bikinnya 3 batang. Batang itu adalah bawa bapak tanggung, gitu. Makanya kan kita bertiga ya bawa bapak tanggung. Sebenarnya dibilang bawa bapak tapi masih main sama yang muda-muda. Dibilang muda tapi udah pada punya anak. Kayak gitu, makanya bawa bapak tanggung. Gue bilangnya ya udah 3 batang gitu. Bikinnya 3 batang, jalan-jalan itu. Terus tiba-tiba, capek juga kan kejebak sama peran kayak gitu. Terus lomba lah kemarin, podcastan di Spotify. Akhirnya udah kita jadi bapak-bapak tanggung aja lah, bapak-bapak kompleks segala macam. Ya udah ayo, ya udah sekarang jadi bapak-bapak aja kayak ngobrol, nongkrong di mana gitu. Itu agak susah gua untuk ngegerakinnya. Jadi udah konsepnya udah nggak tukang lagi. Enggak, jadi Bapak biasa aja. ya kayak tukang nganggur jatuhnya. Kalau itu kan masih kerja kan. Iya. Gua masih ada yang dibangun, sekarang udah nggak ada nih gitu. Tukang nganggur ya. Iya, pokoknya bapak-bapak tanggung lah gitu. Untuk ngetek itu gue produksi, gue yang bikin semua segala macem. Anak-anak ya udah. Kalau Kimau kan mau bahas apa nih? Pasti kayak gitu. Nah kalau Bule, udah yuk ngobrol aja, ngalir aja gitu. Gitu modelannya. Iya, kalau Kimau tuh dia terpola ya. Terpola dia. Cuma kadang-kadang kan namanya di orang TV kan, dia harus jelas. Nah, Skrip banget dia ya. Iya, makanya kadang-kadang ya itu jadi 2 mata pisau juga sih. Bagus untuk persiapan, tapi kalau terlalu, dia kalau nggak mau mateng, kadang dia nggak mau jalan dulu. Enggak lah, gue nggak bisa lah. Kayak dadakan-dadakan gitu kadang-kadang dia nggak mau. Makanya kita harus, akhirnya gue ngambil tengahnya, yaudah mau. Berarti dia nggak pernah beli tahu bulat. Karena dadakan. Iya. Iya kan? Nggak mau Iya. nggak mau. Iya, dia nggak mau beli tahu bulat, takutnya kan geradakan kan. Digoreng geradakan gitu. Gitu. Dan gue juga, itu sebenarnya gue bikin buat wadah Kimau sama Bule sebenarnya. Karena jujur gue kalau datang ke acara pelawak-pelawak, paski-paski gitu, ngeliat pelawak-pelawak senior yang dulu gue tontonin, wah ini gue tontonin dulu nih, ini. Sayang banget nih kok masa-masa tuanya nggak ada panggung. Walaupun untuk saat ini, untuk kategori grup lawak pun nyari panggung itu udah susah, gue akuin. Banyak juga lawak yang dibikin sama TV, dibikin jadi stand up sama TV. Iya. Ya kan, dibentuk 2-3, berempat grup, tiba-tiba dipanggilnya satuan. Akhirnya kayak gitu juga, yang nggak menyalahi juga, kadang kan itu kebutuhan si TV. Nah makanya gue bilang nih, panggung untuk pelawak susah banget nih, ya udahlah. Gue pengen nanti masa tua lu masih ada platform nih, syukur-syukur tuh 3 batang bisa gede. Tapi balik lagi ke 2 orang itu sebenarnya. Gue udah bikinin, ya lu tinggal, lu yang mau ngembangin sejauh mana gitu. Tapi lu aktif di Paski. Di Paski lu masuk keanggotaan nggak sih? Enggak, gue nggak masuk. Oh, gue kira lu masuk. Enggak, gue nggak masuk ya. Nggak masuk gue asli. Kok bisa? Beban aja gue dibilang komedian, pelawak gitu. Oh iya. Dulu maunya dibilang apa? Ya dibilang berpenghasilan aja udah. Wede. Tapi emang beban dulu tuh. Gue Iya. tuh kayak nge-MC aja, MC-nya pelawak, MC pelawak. Itu beban.
Ya udah MC, Karena- udah MC aja ya belum. Iya, karena pasti harus lucu kan kalau dibilang MC-nya pelawak tuh pasti harus lucu. Iya, kadang-kadang kita nggak dibilang pelawak begitu mau naik panggung, Mas yang lucu ya. Gue turun lagi gitu. Kalau mau lucu nggak segini budgetnya nih gitu. Kayak gitu. Tapi yang 3 Batang tuh katanya terinspirasi dari tukang lu yang kabur. Tukang yang kabur. Iya. Kagak. Kagak ya? Kagak. Dari tadi itu yang gue cerita tadi. Cuman akhirnya kemarin relate. Gue lagi, bini gue ngebangun dapur, tukangnya kabur. Gitu. Tukangnya kabur sumpah. Ya banyak lah penyakit-penyakit kayak gitu, tukang-tukang kayak gitu. Nggak selesai dibikin sama dia. Nggak selesai. Akhirnya gue Ctrl Z. Undo, habis nih kata gue. Udah mau jadi padahal. Undo, habis nih. Kosong lagi dong gitu Kosong kan. lagi. Cari borongan. Lu ke depan ada rencana apa lu? Gua Nggak ke depan situ nanti. mau pulang sih kalau ke depan situ gue jadi. Nggak, misalnya rencana lu ke depan lah 25 tahun yang akan datang. 25 tahun yang akan datang ya? Nggak, 5 tahun aja lah. 5 tahun lah. Gue Gue pengen jauh punya. banget. Pengen sih punya kayak kontrakan banyak kali ya. Wih. Iya kan? Jadi kan aman gitu untuk makan ke depan-depannya. Emang iya? Yakin? Belum Iya. maintenance-nya. Hah? Maintenance Ya kan kontrakannya. income-nya juga ada. Lu punya kontrakan nggak? Coba tanya sama yang punya kontrakan. Mereka seaman itu nggak hidupnya? Emak gua mana-mana aja. Oh, terinspirasi dari nyokap. Kan Betawi. Oh iya bener. Nyokap gua 50 pintu. Emang dagang pintu mak gua. Tukang kusen ternyata. Lebih ke Jepara ya kalau gitu ya. Dekat sama Jokowi dong berarti. Kok Jokowi? Tukang pintu Emang iya? kayu kan, main kayu. Oh, gua nggak ngikutin politik. Oh iya. Nggak ngikutin, gua nggak ngerti. Pak Jokowi kan bukan politik, dia orang biasa. Orang biasa. Ya Iya sekarang. dong. Sekarang ya. Iya. Dulunya apa dia? Dulunya tukang kayu. Tukang kayu. Oh. Ngomongin dulu ya. Iya yang dulu. Awalan tukang kayu. Iya, setelah di UGM tukang kayu. Pengusaha mebel. Mebel. Temen dong berarti dia. Iya. Sama Gepeto. Ah mungkin. Kan Gepeto juga kayu kan, Iya, Paman bikin Gepeto. boneka kayu. Berarti lu pengen punya kontrakan banyak ya? Iya. Tapi emang di mana? Kira-kira di Jakarta lu mau bikin di mana lagi? Kan gua Tangerang. Oh, tinggalnya. kalau di Tangerang masih banyak tanah kosong. Ya, enggak juga. Tanah kosong ada, kampung kosong ada situ, ada. Ya itu mah kampung kosong. Iya. Maksudnya tanah kosong yang bisa lu bikin. Ya buat bismillah kita kontrakan. cari aja di Sky. Sama gue pengen banget kayak punya studio kayak gini nih. Pengen banget gue punya kayak gini nih. Biar bisa ngonten-ngonten lah segala macem. Karena Ah, konten gila. gue kan banyak. Tiap akun beda konten. Iya. Lu ada berapa akun sih sebenarnya? Banyak gue. Sebanyak-banyaknya maksudnya berapa gitu? Pertama akun Instagram, akun TikTok, akuntansi ya kan, Hah? angkutan umum. Banyak gue karena TikToknya gue bedain nih ngebahas bola, akunnya yang ini. Oh, iya? Iya kayak gitu. Ini untuk yang jualan-jualan nih, keranjang kuning yang ini. Ini untuk yang konten jualan makanan hotel segala macam, TikTok Go yang ini. Gue beda-bedain. Yang Bigo? Bigo udah nggak ada gue dulu suka nge-live kayak gitu. Sama nyari-nyari setan kan maksud gue kan. Lu rame lo Bigo kayak gitu lo. Iya, selain goyang-goyang seksi ya. Iya. Sebelumnya ada lagi. Apaan? Kemprok. Enggak, gue nggak tahu itu. Nggak tahu main. lo? Lu main? Hah? Lu main? Gua nggak tahu juga. Nggak, gua dulu tahu gitu. Lu mulai main medsos apa sih? Friendster. Main lo. Friendster Aktif banget. Nggak aktif banget karena nggak lama dari Friendster, Facebook muncul Iya, penyempurnaan seperti Friendster. tidak lama Nabi Isa wafat, Muhammad muncul gitu kan. Langsung ke penyempurnaan makanya gitu. Berarti lu masih stay di Facebook. Hah? Waktu dulu. Tapi Facebook juga lumayan lo penghasilan. Bu iya gila Iya, sekarang. iya. Sekarang udah malah temen banyak yang itu sekarang. Iya, Banyak iya. laki yang ngejual bininya. Emang iya? Iya. Laki yang ngejual bininya, lo bayangin tuh di konten-konten dewasa. Yang laki-laki sama perempuan tuh suami istri kayak istrinya pakai rok pendek. Papa sarapan dulu. Lakinya videoin. Iya sama mereka berdua. Pak cuman ngeliatin pahanya doang terus habis itu dia jongkok ke lakinya gitu sarapan dulu. Itu banyak kayak gitu di Facebook sekarang. Di Facebook ya? Iya. Yang rame kayak gitu ya? Om, aduh sambil goyang-goyang gitu lari dengan Kok lu tahu banget sih Sky gitu-gituan? Gua kan nonton. Lu penikmat. Bukan penikmat. Astaga. Gua demi pokoknya setiap itu lewat pasti gua lapor. Oh, lu report. Pasti gua report karena banyak banget. Lu lapor ke komunitas lu kan? Nih bagus Iya. nih. Gua lapor ke teman-teman gua di grup. Bro, ada bro, gede nih bro gitu.
Ting gitu kan. Anjir. Kagak lah, pasti gua report, Iya, iya. report. Karena nyampah. Iya. Tapi emang iya sih, Gitu maksudnya semua loh. di IG pun juga algoritmanya kayak gitu. Oh, karena sama ya Meta ya. Iya, Jadi gue kan demen bola Chelsea kan. Jadi pencarian gue Chelsea. Nah, Chelsea itu kan bukan nama klub bola doang. Iya. Nama-nama cewek banyak yang Chelsea. Anak gue juga Chelsea. Jadi nongolnya tuh di kolom pencarian gue tuh, bukan pencarian, maksudnya di explore gue tuh bola, cewek, bola. Kayak begitu. Tapi kemarin ada momen kepencet love kayak gitu. Kayak panik kan, anjing, ngapain sih nih gue? Susah, gimana ngerubahnya? Ya makanya gua juga bingung, nggak ngerti Iya, gitu. iya, Karena iya. gua kalau misalnya ngelihat reelsnya video shortnya di Facebook tuh gitu semua kan, lapor. Iya kan nyampe ke like gitu kan Iya, pusing itu ya? tuh pokoknya kalau kayak gitu tuh yang lewat tuh sering banget di Facebook itu. Itu sama akun promo judi online. Lu love gitu-gitu lu love? Enggak, ini enggak. Oh Ini enggak, gua- kira lu love. Judol. Loh, itu Oh, iya. itu dua itu. Wah, sampah sumpah. Sampah banget beneran. Sampah sumpah. Makanya kayak tiba-tiba ke love foto atau video cewek seksi kan pusing ya. Ngilanginnya gimana sih kayak gitu? Ngilangin kebiasaan nge-love foto-foto seksi gitu. nggak bisa. Kita nggak bisa ngilangin itu. Susah. Emang kayak latah aja gitu kan. Ngelove-nya Apa itu? mencari yang pas di tengah lagi. Iya tuh kayak gitu tuh. Wah gila bahaya sih. Bahaya. Lagi nonton, ketiduran, ketiban, tiba-tiba ke love. Yo, Wah itu kacau banget sih. Anjir lah kata gue. ada yang gini juga kan, gitu juga. Nggak mungkin palanya yang jatuh. Ke love. Palanya jatuh, itu mah niat itu. Niat banget anjir. Kelop 2 kali lagi. Unlove lagi nih, kelop lagi gitu. Kan notifnya udah masuk. Percuma. Gue digituin sama bini gue. Percuma kamu unlove, orang notifnya udah masuk. Ya, Emang iya ya? Iya, katanya kayak gitu. Tapi kan love-nya hilang. Iya, tapi notif di dianya udah ada. Oh. Iya. Selin lah pokoknya medsos kayak gitu. Tapi nggak apa, suka apa senengnya tuh medsos zaman sekarang tuh bisa buat nyari duit untuk semua kalangan. Iya benar. Iya, dulu kan ya udah yang dapat duit dari medsos lebih ke selebgram aja kan. Sekarang semua kalangan udah bisa Sky. Bener. Ibu-ibu gabut, ibu-ibu yang demen jalan-jalan, demen makan-makan, udah bisa nyari duit dari medsos. Benar. Penghasilannya oke-oke lagi. Bisa dari TikTok, dulu ada keranjang kuning, affiliate segala macam. Affiliate gede. Sekarang udah ada TikTok Go. Udah Oh, tau iya? belum lo? Belum tau lo? TikTok Go. Belum. Lu TikTok, lu suka makan nih. Misalnya lu makan roti O. Lu makan roti O, wah enak nih. Belinya dari TikTok, dari ngetek. Tag lokasi, diklik, itu ada belanja voucher segala macam. Kayak gini nih. Nih ya. Mana roti O gue ya. Bentar nih. Ini gue lagi, berapa bulan lagi gue lagi mencoba ngedalamin inilah. Nah ini viewsnya 19 juta kan. Nih, klik. Udah lu bisa beli dari sini langsung. Oh gitu. Beli dari sini, yang punya video dapat komisi, yang beli dapat harga lebih hemat. Kayak gitu. Emang duitnya kecil banget. Iya kan. Kecil, tapi kalau kan satu. iya, maksudnya kan komisinya kan lebih, kalau lu TikTok Shop keranjang kuning lu 2 kali lipat lebih gede dibanding ini. Oh gitu. Iya, TikTok itu lebih kecil, tapi untuk kalangan ibu-ibu yang gabut, ini menurut gue sih Lumayan banget ya. lumayan sih. Dan lebih gokil lagi, mereka tuh gabung ke agensi. Di agensi, mereka dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Sebulan dapat voucher makan. Jadi dia tuh nggak beli voucher makannya. Terus dalam setiap harinya tuh ada tour keliling hotel, 5 hotel. Untuk konten. Jadi kan hotel dikelilingin gitu apa gimana? Enggak, emang tawaf. Iya, bener. Ngapain? Masih dikeliling Lu hotel. kalau nggak ngerti nanya. Ini mah gua tanya. Lu pernyataan kayak gitu. Pasti pertanyaan. Maksudnya gimana itu? Gua ngasih ilmu baik-baik. Lu gua masa? Closing. Ya udah. Maksudnya dikasih 5 nih. Satu Tur, hari ini tur. tour. Iya, misalnya ini kita di kawasan Grand Indonesia. Udah dia tur ke Kempinski misalnya, terus ke Hyatt, Mandarin, dari kawasan-kawasan itu tuh. Urban, 101, AI Hotel tuh, 5 hotel sehari tuh. Mereka, si kreator itu, KOL itu pada nggak bayar. Yang penting lu bikin satu hotel itu 5 video, persyaratannya kayak gitu. Kan jadi banking dia enak tuh. Si Maksudnya- agensi juga. Tapi mereka dapat apa aja di hotel itu? Makan pasti. Nggak nginep. Cuman lu keliling ngontenin. Oh. Ini kamarnya begini nih lobbynya begini. Terus dengan konten-konten ala-ala lu ini lah. Pokoknya gua kan lagi ngedalamin itu ya.
gue pengen tahu nih kayak gimana. Akhirnya gue ikut tour lah Sky. Sumpah gue gak kuat. Sampai hotel ketiga gue berhenti. Kenapa gitu? Capek banget ya? Capek, karena kan konten gue bukan yang sekedar footage VO, gue nggak kayak gitu. Gue mikirin narasinya, bikinin punchline di gimana nih, segala macem lah gue pikirin kayak gitu. Ternyata nggak butuh itu, hard sell aja sebenarnya. Langsung ya, pak, Iya. kamarnya nih. Kayak Nah, gini. gue kan karena gue ngerasa gue konten creator, gue ada ego gue tuh adalah gue nggak mau views gue tuh busuk. Iya, ternyata kan ada, lu harus brutal konten nih, brutal ngupload nih, sehari tuh bisa 10 sampai 20-an, bahkan ada yang 40, ada yang kayak gitu. Satu hari? Satu hari, lu bayangin. Nah, gue nggak bisa kayak gitu. Emang viewsnya jelek, tapi penjualannya oke. Nah, gue nggak enak, gue masih mikirin, views gue minimal di akun yang khusus jualan ya, minimal views gue ribuan deh. Iya. Iya, masih kayak gitu gue, salahnya. Makanya akhirnya, gue bikin satu akun yang untuk nggak mikirin ego gue. Udah nggak perlu aja di situ, buang-buang aja. Ternyata berasa, berasa banget kayak asli bedanya. Bedanya gitu jumping, wah kayak gini tuh kata gue. Di situ gue ngeliat gue barengannya sama ibu-ibu dia bawa anak emang dia ngasih tahu nih di sini nih ramah buat anak segala macem. Ibu-ibu bener-bener, wih kata gue salut banget nih kata gue. Keren loh, dulu mah cuma buat influencer doang, buat selebgram atau seleb TikTok doang. Sekarang semua udah bisa nyari duit. Kalau dulu kan selebgram dulu kan tuh isi Instagramnya cantik-cantikan, cakep-cakepan gitu kan, wah OTT segala macam. Tete? Apa tadi? Dia ngomong tete ya? Obrol-obrol tete gitu kata-kata. OTT. OTD. 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 Tadi dia OTT tadi. Hah? OTT apaan? Tangkap tangan lo. Iya, gue ngomong OTT. OTT tadi lo. Makanya gue kaget. Gue lagi mikirin Tete yang tadi yang di lob. Gila. Gila. Gue lagi mikirinnya yang baju coklat tadi nih, tetenya muncul gitu kan. Emang gue ngomong OTT? OTT tadi ya? Operasi tangkap tangan? Iya gitu. Hap, tangkap tangan kan? Iya bener. Emang iya ya? Iya. Kok gue gak sadar ya? Iya. Iya kan dulu kan OTD gitu Iya, kan. OTT kayak gitu. Pokoknya yang background yang bagus. Wah, gitu bagus lah, gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Iya kan? Iya. Gitu lah dulu. Kalau sekarang kan udah yang lucu, yang apa sekarang udah bisa apa aja udah bisa kan sekarang. Nah, ini sempat jadi perdebatan nih. Dulu itu kan emang look-nya tuh lu harus mainin thumbnail-nya tuh kayak ngebuka profil. Wah, nih look-nya bagus nih, senada, selaras gitu kan warnanya. Iya. Nah, sekarang itu banyak yang bilang lebih disukain tuh yang lu natural aja apa adanya. Jadi berantakan thumbnail-nya segala macam. Iya. Dulu kan Gitu. lu ngeliat feed tuh kayak feednya bersih gitu kayak. Dulu kan kalau suka ngeliat selebgram dulu. Iya. Bersih aja gitu ngeliat feednya kok bagus banget semuanya gitu kan. Benar-benar dijagain kan. Gitu. Gua nggak Kalau bisa sekarang kayak kan wah tulisan gede-gede apalah segala macam Untuk judul thumbnail kan kayak gitu. Iya. Pang kita tonton rame-rame. Iya, sekarang lebih disukain tuh konten-konten yang natural. Iya. Yang kayak gitu. Dulu itu kan benar-benar bikin kayak sketsaan, sekarang lu natural aja apa adanya gitu, itu lebih laku karena penonton ngerasa lebih deket dan lebih ya natural aja tuh berasa. Oh ini nyata nih kejadiannya, padahal kan tetap banyak yang disetting juga. Iya pastilah. Iya. Untuk bikin konten harus setting lah. Iya, kalau nggak Harus disetting kan ngeblur kameranya Iya, kan. iya. Masa ngerekam pakai foto ya kan? Jangan dong. Nggak Ngerekam bisa. pakai foto nggak gerak dia. Iya. Bisa juga foto live, gerak foto live Oh iya. di iPhone. Lu pakai apa? iPhone ya? Enggak, gua Siemens. Ericsson. Lu kalau ini gua mau nanya nih, untuk ini ilmu juga nih buat teman-teman yang mau mulai bikin akun YouTube gitu. Untuk YouTuber pemula. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya sukses menjadi presiden? Loh enggak, supaya sukses itu aja. Nanya ke gue. YouTube gue aja nggak kepegang. Iya, maksudnya konten kreator deh. Konten kreator deh. Untuk YouTube ya? Apapun. YouTube, lu saran gue sekarang bermain dengan video-video panjang sih. Video panjang lu bermain, tapi yang lebih works lagi adalah jangan cuma YouTube aja. Tapi lu mainin Clipper. Tahu kan lu Clipper? Tahu nggak? Clipper. Yang buat gitar. Itu ya. Kayak Clipper itu. Clipper juga. Nggak, di Clipper itu maksudnya potong-potong video pendek. Video pendek tuh. Jadi video-video yang panjang lu potong-potong tuh jadi pendek. Gitu, lu kumpulin. Jadi ke sedos-sedos mini gitu maksudnya. Apa gimana sih? Gila lu. Kan ada ucok baba.
Ya maksudnya dibikin potongan-potongannya, misalnya kayak satu jokes nih, oh ini part ini kayaknya Yang oke nih. punchline Iya, gitu ya. nah itu lu buang ke TikTok bisa, atau YouTube Short bisa, itu works banget sih. Dari views YouTube Short, nyari views YouTube Short itu lebih gampang dibanding YouTube yang video panjang atau feed-nya lah. Itu dari situ. Makanya memang PR itu adalah bikin clippernya. Makanya sekarang ini lagi lumayan nih, udah beberapa tahun yang lalu tuh udah mulai perang antara KOL sama akun clipper. Dulu gue kayak sempat kemakan. Tahun 2026, selebgram dan KOL bakal kehilangan pekerjaan karena harga mahal tidak ada dampaknya. Postingan-postingan kayak gitu banyak. Ternyata gue telusurin itu adalah ya lumayan gorengannya itu dari, kalau nggak salah ya mungkin sebagian atau oknum dari akun clipper atau agensi clipper. Dan kalau nggak salah ya, penghasilan si editor-editor akun-akun clipper itu lebih mahal dibanding sama editor yang asli. Oh iya. Iya. Tapi kan mereka kan mainnya banyak, borongan mereka kan. Iya. Jobnya tuh sekali Woi, tapi kan ada yang 1000 video gitu. Enggak, tapi kan ada yang dia pay-nya itu per views. Oh, ada yang kayak gitu. Iya, lu satu video nih tembus 1 juta, lu dapat 1 juta. Lu bayangin, coba Satu lu. orang Rp1 gitu ya? Enggak, satu video. Iya nggak, maksudnya satu video tuh satu view Rp1 gitu. Nanti kalau 1 juta dapat juta gitu. Iya, mungkin dalam waktu seminggu kali ya. Dalam seminggu nih views lu 1 juta, satu video nih, video pendek, video TikTok, katakan semenit. Atau Anda 30 detik lah. 30 detik lu dapat 1 juta views. Lu dapat 1 juta. Ada yang kayak gitu, Sky. Oh iya. Iya, lu bayangin tuh 1 juta. Budget ngedit YouTube berapa sekarang? Yang GoPay aja masih ada. 2,5 aja masih ngambil kalau temen. Dengan video panjang lu tontonin dulu kan segala macam. Clipper tinggal lu ngambil YouTube, screen record, oh ini oke nih. Depannya tinggal dikasih nih informasinya apa, plantingnya nih. Isi video adalah konfliknya. Udah, endingnya apa nih? Kasih musik segala macam. Atau ngikutin tren, udah kayak gitu. Gampang. Cuman yang PR-nya adalah waktunya. Kalau gue jujur nggak kepegang. Iya, kan banyak agensi clipper Nih, yang begitu kan. Nah, YouTube Ngambil ini ada borongan. clipper gini main. Iya, dibuang ke TikTok. TikTok, ke Instagram. Kadang-kadang dibuang ke gawang lawan juga ada. Gak usah ngapain. Kayak gitu, tapi dari gue sih ya, lu bermain dengan video panjang, karena dengan video panjang, katanya sih algoritmanya emang saat ini lagi di video panjang, di kisaran 20 menitan ke atas. Oh iya? Iya, di Berarti situ. kita bisa nih bikin video 21 menit aja? 20 menit ke atas. Nanggung banget. Videonya aja 15 menit. 5 menitnya bumper sama teaser lu ulang-ulang gitu. Kayak itu kemarin tuh nggak lu live-nya si apa? Siapa? Vincent. Hah? Apa nama live-nya tuh? Vindes. Iya, Vindes. Yang di sahur. Bukan, kemarin. Gua nggak tahu. Wah, itu openingnya lama banget mereka nggak muncul. Diulang-ulang kan? Nungguin gua. Gitu-gitu Oh, lagi. kalau live emang kayak gitu. Lama banget ini, aduh. Lama banget. Terus lu kan orangnya melek banget nih sama digital nih. Kalau misalnya gua kasih pertanyaan, lu lebih milih hidup jadi orang kaya tanpa internet, kaya banget lu nih, tapi nggak ada internet, atau lu hidup sebagai orang susah, tapi internet lu kenceng, cuman kalau mau masuk ke internet, lu harus velocity 30 detik. Velocity? Setiap mau buka internet. Ya mendingan yang pertama lah. Mending kaya. Kaya nggak ada internet. Enak hidup. Kan gue ngalamin dulu nggak ada internet. Enak hidup lu dulu? Enak. Oh, lu orang kaya lu? Enak. Ini gue masih datang ke sini. Berarti kan belum kejamin. Yang mendingan pertama, Sky. Gua tuh pengen ini, kalau emang dikasih rezeki, dikasih waktu, ya pengen gue mau aja kayak tinggal di kampung halaman, punya halaman luas, ternak, bertani kayak gitu, mau gua. Iya kan, padahal Seneng banget gua padahal sih. kan internet tuh bukan jadi dianggap sekarang jadi kebutuhan premier banget sama orang-orang kayak Saat ini ya, tapi ada juga yang masih enggak juga. Iya, masih ada memang orang yang punya prinsip Nggak ketergantungan. nggak peduli gua. Iya. Kalau lu butuh lu yang nyari gua gitu. Iya, tapi kalau lu dengan punya bisnis segala macem, ya harus mau nggak mau nggak sih? Iya sih. Harus punya medsos gitu. Berguna banget beneran. Kayak itu aja gue suka nontonin konten-konten yang peternak di daerah tuh. Di daerah Mandailing, Natal segala macem. Ada tuh dia punya ternak, wih,
bagus banget dikontenin. Kan jadi dapat dua-duanya. Yoi. Anjir kata gue seneng banget nonton itu. Temen gue juga punya tuh ternak di ini di Padang, Ternak apa? sapi. Mantap. Dia akhirnya dia produksi susu, keju. Iya kan? Dikontenin juga sama dia. Iya makanya. Dia dapat dua-duanya. Gue sempat dapat tawaran lu sini ngonten di peternakan sapi gitu, bagian produksi, cuma gue nggak ambil waktu itu. Iya. Bagian abon, mukul-mukulin sapi apa jadi abon? Apa jadi abon? Sapi, anjing, itu bukan sapi, tangan lu yang jadi abon lu. Pak. Kalah ya tangannya ya. Capek banget nih, sebulan baru, aduh, udah 2 bulan nih udah seperempat Pak, baru seperempat anjing. Tapi lu katanya ada asam urat. Sebenarnya ada gue. Sama kita. Lu juga ada? Kita bikin komunitas yuk. Nggak usah. Lu gathering nggak bisa ke gunung, nggak bisa kena dingin, nggak bisa jalan nanjak-nanjak. Nggak apa-apa, yang penting kita bikin komunitas. Kita bikin komunitas di kota. Iya. Memukau. Ngapain? Masih muda, udah kena asam urat. Namanya memukau. Yo, komunitas Inyong memukau. juga ada semurat lu. Kan? Inyong Ya, ada. Rispo, muda-muda aja. Hispi. Hipsi, Hipsi Rispo, ada, juga. iya. Ada tuh asam urat. Feeling gue semua orang juga punya asam urat deh. Cuman dia kayak nggak tahu. Ada yang terlalu tinggi asam uratnya, Iya. kadar asam uratnya ada yang tinggi, semua punya asam Dan urat. efeknya juga beda-beda kan. Ada yang di kaki, ada yang di tangan. Ada yang di sini, Iya di sini tuh. ada yang di kaki. leher. Lu di mana? Kaki. Gua lebih ke menyebar aja ya. Gue lebih ke pinggang sih. Oh iya. Di pinggang gue berasanya kayak, Makanya lu nggak bisa duduk di lantai langsung. iya gue harus ada karpet. Enggak, itu bukan masalah asam urat, emang dari kecil gue kebiasaan. Oh, gue pikir karena tulang ekor lu bermasalah. Agak. Jadi kalau kena dingin gitu, kalau kena lantai dingin dikit, langsung Kulit gitu. gue tipis banget, kayaknya langsung ke kayak tulang ekor. Enggak, gue dari kecil tuh nggak betah duduk di ubin. Oh gitu, masalah nggak betah aja berarti ya, kayak Nggak risih. betah gue nyampein betah muka sama orang, gue duduk di keset kalau nggak ada karpet kayak gini. Duduk di keset, gue bawa kesetnya ke depan TV. Oh iya. Iya, kayak gitu. Kenapa nggak lu buka baju lu duduk di atas? Bajunya aja gitu. Nggak sopan lah kayak gitu. Mana gue duduk di meja lagi kan, Oh iya buka benar. baju kan. Oh iya benar. Jangan. Apalagi kalau duduk di atas TV, makin nggak sopan. Gue apa yang antarnya dalam gue di atas TV. Ranggi, kasih ini dong, Apa? kata-kata mutiara yang lucu. Ini udah kayak IO lu mesennya yang lucu. Kan bayarnya nggak segitu. Kata mutiara apa gue? Pakai. Kata mutiara gue nggak pandai berkata-kata untuk kayak gitu. Tapi Ya udah, kadang-kadang kayak lu kasih ungkapan apa? Sesuatu yang gue amini ya, yang gue lu percaya ya, yang lu pegang teguh. gue pegang teguh saat ini ya. Sampai saat ini yang masih gue pegang teguh dan bagi gue itu works banget. Bagi gue, ya gue masih percaya lu hidup berbuat baik aja. Sisanya urusan Tuhan. Satu itu. Yang kedua kayak gue percaya lu hidup ya ikhlas aja. Kalau lu bisa ikhlas, rezeki bakal naik kelas. Bagi gue itu situ. 3, Mulai nambah lu. 2 aja. 2 aja udah. Nggak boleh nambah. Nggak boleh. Ambil banyak. Poligami. Lu ada niat? Nggak ada gue. Bener. Nggak ada. Yakin? Enggak. Tapi Betawi biasanya poligami. Siapa? Betawi. Semua Betawi kayak gitu? Nggak semua Betawi, tapi biasanya kan gitu. Enggak. Enggak juga. Nggak poligami ya? Enggak gue. Satu aja gue belum bisa maksimalin gitu. Oh, maksimalin itu maksudnya gimana? Ya maksimalin kebahagiaannya. Oh. Belum bisa ngejamin bahagia apa enggak bini gue gitu. Siapa tahu sama yang lain bahagia. Coba deh. Dianya apa guanya? Lu poligami? Enggak. Enggak. Karena 1 cukup, 2 kurang. 1 cukup? 2 kurang. Kok jadi aneh tau gak lu? 1 cukup. Dua Kalau udah kurang. cukup kan nggak bakal nambah 2. 1 cukup, 2 kurang. Makanya ketika lo udah ngerasa 1 cukup, begitu lo mau 2, ini pasti kurang. Dulu minta 3, minta 4. Jadi Makanya nambah 1 3? cukup. Iya. Oh. 1 cukup. Ya Ketika udah lo cukup minta aja. 2, kurang. Iya. Lu jangan nambah sekali. Jangan. Oke lah. Kita sudah selesai ya. Terima kasih banyak Ranggi. Hmm. Semoga kedepannya asam uratnya sembuh. Ya kan? Yang ngobatin sakit asam urat juga lah. Semoga sukses apa Amin. yang lo cita-citakan sukses. Amin. Keinginan lo semua sukses. Kontrakan lo banyak. Lo Ya. punya studio. Nah, kayak gini nih oke nih. Yang kayak gini banget. Ada chicksnya gitu dong. Nggak usah, Oh, nggak usah. nggak usah. Masa gue kerja di sini jatuh itu. Apa gue numpang podcast di sini ya? Oke teman-teman, gua Sky dan Ranggi undur diri. Jangan lupa, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, jangan lupa kita juga punya akun untuk anak-anak namanya Dadidu. D-A-A-D-I-I-D-O-O. Dadidu.
Akun edukasi untuk anak-anak. Oh, beneran ada? Beneran ada. Oh. Assalamualaikum. Warahmatullahi Cikicu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.